Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an wa mimman yahfazuna hududaka birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, setiap surat dari Al-Quran memiliki keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Di antara keistimewaan orang yang menghafal surah Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka tidak akan terkena terik matahari pada hari kiamat di padang mahsyar, dan mereka akan dinaungi dengan kabut ataupun asap yang ada di atas kepalanya, fi tahta dhilliha, di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan surah Al-Baqarah. Kemudian juga surah Tabarak atau Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, juz 29, juga memiliki keistimewaan. Siapa yang membacanya, menghafalkannya, dibaca sebelum tidur, maka orang ini akan terhindar dari siksa azab kubur, ya. Siksa azab kubur. Termasuk orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Lailatul Jum'ah atau hari Jumat sebelum imam naik ke mimbar, ya. Ini juga memiliki keistimewaan. Di antaranya dia akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal, ya. Maka kita tidak akan pernah melakukan sebuah amalan kalau kita tidak mengetahui keistimewaan amalan tersebut, ya. Contoh, ya, kita ini berat untuk qiyamul lail, salat malam, karena kita belum ngerti fadilah dan keutamaan, keistimewaan qiyamul lail. Atau orang tidak mengerti keistimewaan berbakti kepada orang tua, uququl walidain, ya. Tadi pagi saya belajar sama Syekh Isom daripada asar sampai adzan maghrib, kemudian sholat, kemudian turun di sini, ya. Itu beliau menjelaskan bahwa ada dosa yang menyebabkan seseorang itu khalidina finnar, ya, kekal di dalam neraka. Di antaranya adalah apa? Uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Saya tanya lagi, Syekh, apakah orang ini di neraka hanya beberapa tahun, sekian ribu tahun? Lah, katanya enggak, ya. Ini ada dosa besar yang orang menyebabkan seseorang itu khalidina finnar, masuk neraka abadan, seperti orang kafir. Sebagaimana orang yang mudminul khamr, karena hadisnya itu jelas, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, ya. Di sana ngomong begini, di sini ngomong begini, gitu, ya. Jadi pokoknya dibuat suasana tidak nyaman dan tidak damai, gitu, ya. Yang kedua, la yadkhulul jannata mudminul khamr, tidak masuk surga orang yang terus-menerus minum khamr, ya. Artinya enggak mau bertobat kepada Allah, ya.
Kemudian la yadkhulul jannata uquq, yaitu uququl walidain. Tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, lam di sini berbeda dengan lam dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta apa? Yuhibbu li nafsihi kama yuhibbu li ghairihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu beriman kepada Allah sampai ya jiwanya itu apa? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya melebihi kecintaan kepada dirinya. Berbeda dengan itu. Maka di sini ada namanya la, sama-sama la. Ya, la yu'minu. Ya, di sini la yadkhulul. Ya. Nah, para ulama sepakat la yadkhulul berarti enggak masuk. Ya. Sedangkan la yu'minu, ya, mereka itu la yakmalu kamalul iman. Imannya tidak sempurna saja. Contohnya begini lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya memuliakan tamunya. Kemudian menghormati tetangganya. Kemudian yang ketiga apa? Hendaklah dia berbicara atau diam. Nah, di sini orang yang kok ada tamu gak dihormati, contohnya ya. Kemudian ada tetangga juga gak dihormati, tambah padu baru tetangga gitu. Itu kalau dia beriman, apakah imannya itu hilang sama sekali? Enggak. Tapi imannya itu tidak apa? Sempurna. Nuqsanul iman namanya. Imannya itu berkurang, gitu ya. Maka itu orang seperti ini mendapatkan apa? Wa'dun syadid, ancaman yang sangat apa? Kuat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka untuk menyempurnakan iman kita, satu berarti ya, kalau apa namanya? Tidak ada yang penting mendingan diam. Kemudian apa lagi? Dengan tetangga kita menghormati, ya. Kalau masak tengkleng ya sampingnya dikasih gitu ya, Pak ya. Kemudian kalau goreng terasi sama cabai, oh meskipun ya cabai sama terasi toh ya. Tapi kadang kan tetangganya juga pengen diantar ya enggak apa-apa, boleh. Ya terasinya aja ya, ya. Kemudian juga ketika ada tamu yang datang ke rumah, ya, kata beliau apa? Menyuguhkan, memberikan ya, yang terbaik. Yang terbaik ini tidak harus duyun atau daing, tidak harus hutang, kan? Tapi apa yang ada di rumah. Ketika di rumah ada air putih, ya air putih. Ketika di rumah ada snack, ya snack. Ya. Tidak diajak ngobrol dulu sampai lama gitu ya, sudah mau pamit baru dikeluarkan air minumnya. Ya keliru Pak ya. Jadi dipersilakan duduk dulu, langsung dibuatkan minum. Tapi zaman sekarang tuh unik ya. Pas yang punya rumah buatkan minum, barang-barangnya dibondol kabeh. Ya terjadi kok ya. Ada juga yang masya Allah luar biasa ya zaman ini. Ya kehati-hatian aja itu ya. Tapi secara umum memuliakan tamu itu adalah bagian daripada iman gitu ya. Baik, kita sekarang masuk di ayat surat Al-Baqarah ayat 77. Kemarin kita sudah sedikit belajar tentang karakter sifat orang-orang Bani Israel, ya. Mereka itu punya sifat apa? Tamak atau rakus. Kemudian dengki, ya, ini. Tamak, rakus, dengki. Kemudian yuharrifunal kalim. Senangnya itu merubah ayat-ayat Allah, ya. Kemudian mereka nanti di sini disebutkan menulis kitab Allah itu dengan tangannya sendiri, ya. Artinya banyak yang dirubah, gitu ya. Nanti kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah dari ayat 77 sampai ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membawa HP bisa dilihat, yang membawa Quran juga bisa dibuka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Di sini disebutkan bahwa apakah mereka tidak mengetahui, ya. Tidakkah mereka tahu ya bahwa Allah anna Allah ya'lamu, apa ya'lamu? Dikit-dikit belajar bahasa Arab.
mengetahui. Ya, ya'lam, anta ta'lamu, kamu mengetahui. Ana a'lamu, saya mengetahui. Ya. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma yusirruna wa ma yu'linun? Mengetahui yang apa? Mengetahui yang mereka sembunyikan. Ya. Dan apa yang mereka yu'linun. A'lana yu'linun itu apa? Mengumumkan atau menampakkan. Ya. Ini kalimat soal. Di situ ada tanda tanya itu kan? Ya, artinya itu apakah orang Bani Israel ini tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui yang tersembunyi dan mengetahui yang apa? Dijaharkan, diumumkan. Gitu ya. Ini kalau orang sudah ditanya begini, nggak ada tempat tersembunyi Pak di dunia ini. Ya. Semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mau sembunyi di mana kita ini ya? Ya. Di gua yang gelap gulita ditutup itu juga Allah mengetahui. Ya, dalam Quran juz 7 itu disebutkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang apa? Yang jatuh ya dari apa? Dari pohonnya kecuali apa? Dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu apa daun yang basah atau yang kering kecuali juga dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengingat, nah ini kan ayat tazkiyatun nufus yang biasanya disampaikan oleh mungkin Ustaz Ahmad Yasaputra ya, tentang tazkiyah. Ya. Karena inti tazkiyah itu adalah membersihkan diri kita ini, ya, minal ma'asi wa dzunub, dari perbuatan dosa, perbuatan kesyirikan, perbuatan maksiat, ya, di situ. Ya. Maka kalau orang itu sudah merasa muraqabah bahwa dirinya diawasi oleh Allah, maka setiap kali perbuatan yang dilakukannya pasti akan apa? Difikirkan terlebih dahulu sebelum dikerjakan. Kalau di pondok itu kan namanya fakir qabla anta zima, berfikirlah sebelum kamu berbuat, gitu ya. Fakir qabla anta zima, berfikirlah sebelum berbuat. Ini penting ya. Kalau cuma pendek, tapi nasihatnya dalam. Ya. Nah, tadi itu saya pas naik kendaraan sore-sore lihat itu Pak, ada truk gitu ya. Belakangnya kan biasanya ada tulisan nyeleneh gitu ya. Terus ada bus idam gitu di situ ya fotonya. Terus ada nasihatnya di situ ya. Ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati gitu. Maksudnya juga bagus juga ya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Ya. Kenapa? Karena al-mu'min karrahilah. Orang mukmin itu seperti kendaraan. Kendaraan itu magrok di situ terus itu tambah enggak sehat Pak ya. Tapi kalau dibuat piknik sana, ya, nanti tidak usah ya didandan. Itu enggak apa-apa, tambah sehat kendaraan. Menunjukkan kendaraan ini apa? Berguna. Ya. Biasanya kalau kita beli mobil kan dilihat speedometer ya Pak ya. Rendah apa enggak? Yang dicari yang rendah atau yang sudah lelah? Lelah karena Allah atau mogok di rumah terlalu lama gitu. Ya, dua pilihan gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara mereka ummiyun, mereka siapa? Bani Israel. Dan di antara Bani Israel itu ada ummiyun, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi ummiyun itu kan tidak bisa baca, tidak bisa menulis, artinya buta huruf. La ya'lamuna al-kitab. Mereka itu tidak mengetahui tentang apa? Tentang kitab. Enggak mengerti mereka. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Kecuali atau melainkan ya, mereka itu hanya berangan-angan.
dan tidaklah mereka itu ya melainkan apa menduga-duga. Nah, maka ilmu itu tidak bisa diduga-duga. Ya, kalau ilmu itu dikira-kira, kira-kira inilah, itu akan banyak keliru. Ya. Maka orang Yahudi itu nanti di sini disebutkan karena mereka itu menduga-duga, mengira-ngira, akhirnya kitabnya itu ditulis pakai tangannya sendiri, Pak. Ya. Nanti habis itu dijual sama dia. Ya, dikira-kira. Ya, nanti di ayat selanjutnya akan dibahas. Nah, maka ilmu itu tidak bisa dikira-kira. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu kan apa yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya pernah punya dosen itu Pak di UMS, tapi nggak pernah ceritakan ya tahun berapa itu. Ya, waktu itu Pak dosen ngomong begini, hidup ini harus berani nyerempet. Kalau nggak nyerempet, nggak bisa hidup zaman sekarang. Waktu itu Pak dosen ngomong. Nah, qadarullah, mahasiswanya itu semua dari pesantren, ada 40 orang waktu itu. Dan saya termasuk yang duduk di barisan nomor 2 kalau tidak keliru waktu itu. Nah, ketika Pak dosen menyampaikan itu, nggak ada yang ngomong, cuma saya yang angkat jari. Pak dosen istighfar kepada Allah. Ya. Istighfar kepada saya mengatakan begini, apa yang Anda sampaikan ini tidak pas, kurang pas lah, keliru. Ya, akhirnya setelah selesai pelajaran ditutup, kita pulang sampai maghrib ya. Setelah seminggu kemudian dapat kabar Pak dosen sedang sakit stroke, katanya gitu. Kemudian dapat kabar lagi seminggu setelahnya meninggal dunia, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau seseorang itu menghina ayat Allah, maka balasannya kontan. Ya. Quran itu bukan untuk di istihza. Istihza itu apa ya? Dibuat bercanda, enggak. Ya. Quran itu memang kalam Allah, ucapannya Allah ya. Maka siapa yang menghina Quran, istihza bil Quran, biasanya Allah memberikan balasan kontan. Ya. Baik hatinya ditutup lah, kena musibah. Termasuk orang yang membakar Quran yang ada di mana itu? Di Inggris atau di mana dia? Yang tahu-tahu langsung kecelakaan mobilnya itu ya, nabrak mati terbakar. Gitu ya. Balasannya langsung diberikan oleh Allah. Itu balasan di dunia, belum nanti di akhirat. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beginilah orang-orang Bani Israil mengira-ngira. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celaka ya, bagi orang-orang yang yaktubun. Yaktubun itu berarti menulis. Dari kalimat kata yaktubu, menulis. Ya, anta taktubu, ana aktubu, huwa yaktubu ya. Jadi menulis. Siapa? Yaktubun berarti mereka ya. Orang-orang Bani Israil menulis. Apa yang ditulis? Alkitab. Ya. Kitab mereka ditulis bi-aidihim. Ya, bi-aidihim menunjukkan apa? Dengan tangan mereka. Ya. Artinya memang pintar orang Yahudi Bani Israil itu membuat penelitian menulis itu pintar. Ya. Bahkan orang itu dinasabkan itu dari keturunan apa? Kera atau ketek itu. Teori Darwin itu kan ya. Itu yang membuat teori siapa? Yahudi. Orang Nasrani, orang Yahudi dia yang membuat teori-teori itu ya. Dibuat sampai dibukukan, dipelajari di sekolahan-sekolahan. Diimani nggak sama orang? Ya diimani, dipercaya. Kita itu adalah dulunya itu ketek yang sudah mengalami perubahan ini. Saya masih ingat itu kalau pelajaran sejarah, guru saya sejarah itu namanya Pak Dalijan, masih hidup sekarang orangnya di Yogyakarta itu. Kalau menjelaskan tentang sejarah sering debat sama kita dulu ya Allah ya. Saya nggak terima kok masa kita dari ketek. Nah ini bukunya katanya. Ya. Ini bukunya ya. Sering dulu Masya Allah. Tapi nggak apa-apa dialog sama gurunya itu. Baik, bi aidihim tsumma yaqulu hadza min indillah. Setelah mereka tulis dengan tangannya, mereka mengatakan apa? Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Ya. Itu kan maka Bani Israil kan kurang ajar betul.
kitab itu ditulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan apa? Ini dari Allah. Maka orang yang paling banyak berdusta di muka bumi ini, ya, itu adalah orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi, orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang merusak nasab, ya, keturunan, ya, bahkan lewat percobaan-percobaan itu kebanyakan siapa yang membuat? Ya, orang-orang Yahudi. Ya. Jadi semua dicoba. Coba gen ini dicampur dengan gen ini, nanti lahirnya ini. Ya. Itu percobaan-percobaan itu semuanya di teori-teori apa? Yahudi. Ya. Orang-orang Bani Israel. Baik, liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya. Kenapa mereka tulis dengan tangan mereka sendiri? Karena mereka hendak menukarnya dengan harga yang sedikit. Perlu diketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, namanya dunia adalah adna. Dana yadnu, adna. Ya. Jadi dunia itu walaupun besarnya kayak apa, banyaknya kayak apa, kata Allah tetap sedikit adna. Maka dia dijuluki dunia. Ya. Maka kalau ada firman Allah atau wahyu minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah, gitu ya. Minal a'la ilal adna. Dan orang kalau berdoa kepada Allah mesti apa? Ke atas aja, berdoa gini. Enggak ada ya, mesti tangannya kalau sehat diangkat. Ya paling ini begini, tempelkan dia apa? Di kukunya dia. Roto semangat sidik ya diangkat gitu. Roto orang arah sanakan roto dhuwur sidik itu. Kalau pas butuh tenanan baru sampai atas gitu ya. Nah enggak butuh ini wae yang seragi itu kayak gantung gitu. Itu tingkatan paling apa? Paling bawah itu ya. Itu adna. Maka dunia itu adalah adna, di bawah. Baik. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, gitu ya. Maka kecelakaanlah atas mereka atau bagi mereka mimma katabat, dari apa yang mereka tulis, aydihim, dengan tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, ya, dan kecelakaanlah atas mereka, ya, dari apa yang mereka kerjakan. Kasaba yaksibu itu kan makna aslinya mencari. Maka dalam hadis yang apa itu, empat golongan manusia, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kaki seorang manusia enggak akan bergerak sedikit pun sampai dia itu ditanya oleh Allah tentang apa? Empat perkara. Nah, di antaranya adalah min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta. Dari mana kamu mengerjakan atau maknanya mencarinya, gitu ya, dan kemana engkau pergunakan, gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya kemarin, Ustaz, nanti kan orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sedangkan padang mahsyar itu menurut hadis itu terletak di Jaziratus Suriah, Suriah, Palestina, Arab, ya. Itu padang mahsyar, gambaran padang mahsyar di sana, gitu ya. Nah, terus bagaimana orang-orang yang di luar sana, yang jauh, ya, padahal nanti berkumpulnya di sana? Perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi hari kiamat, matahari itu apa? Didekatkan, dan matahari itu yahsyurun nas, akan menggiring seluruh manusia menuju padang mahsyar. Kalau dia berdiri ya kobong, Pak, hancur. Maka mereka itu akan berjalan dan mereka akan berlari menuju mana? Menuju namanya padang mahsyar, digiring oleh bola yang menggiringnya. Ibaratnya begitu ya. Jalan gitu terus. Nah, mereka yang pelan, tidak takut pada goncangan pada waktu itu, yang kemudian santai berjalan terus, siapa mereka? Tadi di dalam apa namanya keutamaan hadis apa surat Al-Baqarah itu tadi apa? Dia akan dinaungi oleh awan, ya. Yang menaunginya
tidak membuat dia panas, tidak kehausan, dia jalan dengan tenangnya. Nah, sedangkan orang-orang yang kufar, orang-orang kafir, ada yang berjalannya pakai kepalanya, gitu ya. Ada yang berjalan yang berangkang ngesot ya pakai perutnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya itu sampai lututnya, macam-macam. Sesuai dengan apa? Amal perbuatannya masing-masing. Nah, mereka semua dikumpulkan ya di sebuah tempat namanya Padang Mahsyar. Ketika semua sudah berkumpul di sana, maka orang-orang kafir, orang-orang mukmin, orang-orang munafik itu berpisah. Ya. Berpisahnya itu berpisah dengan sendiri. Kenapa? Karena ar-ruhu junudun mujannadah. Roh itu adalah junudun mujannadah. Maksudnya begini, roh itu akan ikut dengan orang yang dicenderungi. Gitu ya. Terus kita ini, roh kita, jiwa kita itu akan ikut dengan orang yang paling enak dengan kita, yang sepaham dengan kita. Nah, sering di masjid sholat ya, nanti akan ketemu dengan orang yang sering di masjid sholat, gitu ya. Kalau sering baca Quran ya nanti akan ketemu dengan orang yang baca Quran. Ya. Lalu gawean ini mungkin yes, pinggir-pinggir jalan, tongkrongan, ya nanti rohnya itu akan ke sana, nyarinya itu akan ke sana. Gitu ya. Maka kaidah para ulama ar-ruhu junudun mujannadah. Ya, wa ma ta'arafa iktalafa. Kalau mereka itu saling mengenal, maka akan saling menyatu. Ya, wa ma tafarraqa ikhtalafa. Tapi kalau mereka itu enggak ketemu, maka mereka akan berpisah. Apa ketemu rohnya orang mukmin dengan rohnya orang kafir? Enggak. Ya. Apa ketemu rohnya orang yang senang minum khamar dengan orang yang tidak pernah minum khamar? Enggak ketemu. Ya. Apa ketemu rohnya orang yang mungkin banyak melanggar perintah Allah dengan orang yang taat kepada Allah? Bertentangan, guys. Ya. Maka akan ngumpul sendiri-sendiri. Nah, yang orang-orang kafir ini, ya, mereka akan yashabun itu diikat talinya oleh malaikat dengan rantai, kemudian mukanya itu dibawa, kemudian diseret dan dimasukkan di dalam neraka. Sama, bentuknya itu sama, sampai semua yang di padang mahsyar itu dari orang-orang kafir, semua yang masuk ke dalam neraka perlakuannya itu sama, ya, dimasukkan sama. Ya. Nah, tinggal dua golongan manusia. Siapa mereka? Mukmin dan munafik. Nah, mukmin dan munafik inilah ya yang dihisab oleh Allah secara jeli. Ya. Kalau kemunafikannya mengeluarkan dia dari Islam, maka seolah-olah di depannya ada cahaya yang menuntun dia untuk menyeberangi sirat. Ternyata ketika sampai sirat, cahaya itu hilang dan dia terjungkal ke dalam apa? Neraka jahanam. Gitu ya. Maka tinggallah orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin ini masih dibagi lagi. Ahlul kabair, orang mukmin yang pernah berbuat dosa besar, orang mukmin yang mungkin dosanya ada tapi lebih berat timbangan apa? Kebaikannya. Ya, mereka masih ditimbang ya oleh malaikat. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan ya, lan tamassana an-nar. Kami ini orang-orang Bani Israil mengatakan apa? Tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, di sini ada keterangan ya. Mereka itu mengatakan bahwa kita ini tidak akan disentuh api neraka disebabkan kita menyembah sapi. Kita paling akan diazab oleh Allah cuma 40 hari saja. Habis itu kita masuk surga. Itu angan-angannya siapa? Orang Bani Israil. Jadi mereka itu sebetulnya menyadari menyembah sapi, ya. Sapi disembah, ya. Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun. Orang yang mengambil anak sapi sebagai Tuhan akan mendapatkan apa? Kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bani Israil ini unik. Ketika bersama Nabi Musa, kan sempat gitu ditinggal oleh Nabi Musa itu berapa hari? 40 hari itu Pak ya. 40 hari ditinggal oleh Nabi Musa karena Nabi Musa akan meneruskan perjalanan. Nah, setelah 40 hari Nabi Musa itu kembali ke kaumnya. Ternyata sebagian kaumnya itu sudah pada menyembah sapi. Ya, sudah menyembah sapi, tidak beriman kepada Nabi Musa lagi, ya, tidak mau menjadi pengikutnya Nabi Musa lagi. Maka Allah menurunkan apa? Innal ladzina takhadul ijla, sesungguhnya orang-orang yang mengambil anak sapi ya, sebagai Tuhan, sayanaluhum ghadabun, mereka itu akan mendapatkan kemurkaan Allah min rabbihim, dari Tuhan ya. Tidak hanya itu, sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya, dan mendapatkan apa? Kehinaan di kehidupan apa? Dunia gitu ya. Jadi itulah kalau seseorang itu menyelisih apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menunjukkan tidak bolehnya seseorang itu jauh dari apa? Dari ulama, berbahaya. Ya. Biasanya akan terjadi apa? Kerusakan. Ketika orang jauh dari ulama, beda, hawanya itu beda. Maka ketika Imam Ahmad punya tetangga dan tetangganya itu mau menjual rumah, gitu ya, dan rumahnya itu sudah gendengnya bocor, ya, lawangnya jebol, pintunya bolong, gitu ya, tembok-temboknya sudah mulai gapuk-gapuk, tapi harganya itu mahal. Ya. Kemudian agak jauh itu ada rumahnya itu bagus mewah, harganya masih lebih murah dari yang dijual di samping rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pembeli itu tanya, kenapa kok ini lebih mahal daripada yang sana? Ketahuilah, sesungguhnya di samping rumah ini ada rumah ulama besar, ya, yaitu Imam Ahmad. Ya. Jadi harga rumah itu bisa mahal karena di sampingnya ada rumah ulama itu ya. Saya melihatnya di dekat Majelis Karimah sekarang 1 meter 4 jutaan, 3 jutaan. Dulu cuma 15.000, gak ada orang beli tahun 2001 itu. Saya beli tanah itu jual 30.000 dulu itu Mas, 1 meter. Sekarang sudah sampai seperti itu Mas. Ya. Dan itu pun dibeli kalau ada yang jual sama orang itu ya. Nah ini artinya tidak jauh dari apa? Sebuah tempat di mana ilmu itu dicari. Baik, kita lanjutkan. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kul, katakanlah, attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Sudahkah kalian mengambil di sisi Allah sebuah janji? Ya, kalau kalian tidak akan apa? Masuk neraka. Falan yukhlifallahu mi'ad, dan Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Artinya gini, orang kalau menyelisihi Allah, janji Allah itu pasti dia akan mendapatkan apa? Hukuman, gitu ya. Tapi kalau orang itu taat kepada Allah, Allah juga janji dia akan mendapatkan apa? Ajr, thawab, surga, gitu ya. Maka Bani Israil ini mengelak, apakah kamu sudah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu hari ini nyembah sapi 40 hari kamu gak diadab, ya, mereka gak bisa ngomong. Ya. Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu itu mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Nah, ini kembali lagi, ilmu agama itu nggak bisa disangka-sangka. Ilmu agama itu ada apa namanya? Riwayatnya, sanadnya, kemudian apa namanya? Qaul ulamanya. Maka kalau ilmu itu cuma dikira-kira, biasanya akan banyak apa? Kelirunya, apalagi ilmu agama. Ya. Dikira-kira oh ini boleh, padahal ya tidak. Ya. Maka penting merujuk kepada Al-Qur'anul Karim wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bala ini kalau dalam bahasa Arab maknanya benar. Hal anta rajulun shadiqun, bala, contohnya.
apakah kamu adalah laki-laki yang jujur? Kemudian dia menjawab, bala, iya benar. Ya, itu. Jadi bala itu menunjukkan ketika ada yang bertanya, dia mengatakan iya benar itu ya. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kejahatan, kasaba mengusahakan berbuat kejahatan sayyi'ah, wa ahatat bihi, ya. Wa ahatat bihi di sini, maka kejahatannya itu akan menyelimuti dirinya. Ya. Jadi seolah-olah apa namanya? Kehidupannya itu diwaswasi dengan rasa apa? Ketakutan yang dia perbuat, ya. Khati'atan, kesalahan-kesalahannya. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni api neraka dan mereka itu apa namanya? Kekal di dalamnya. Ya. Jadi siapa yang merencanakan berbuat kejahatan, mengusahakan berbuat kejahatan, ya, kemudian membuat langkah-langkah untuk membuat kejahatan, ya, maka sesungguhnya kejahatan itu akan apa? Kembali kepada orang tersebut, ya. Bahkan dia hidupnya akan diliputi dengan apa? Kekeliruan tersebut, ya. Yang pada akhirnya ketika meninggal dunia, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Baik. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati faulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, ini kebalikannya. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni surga, ya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maka surga itu adalah darun nikmah, tempatnya orang mendapatkan kenikmatan. Ya. Ada orang yang pernah mimpi surga, Bapak Ibu sekalian? Pernah Pak mimpi indahnya surga? Belum ya? Ada? Enggak apa-apa. Kalau ada memang pemberian Allah, itu jarang orang dikasih mimpi lihat surga itu. Itu kan ada dalam kisah hadis yang panjang itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sahabat itu mimpi jalan, kemudian melihat sebuah taman yang padang ilalang yang luas, tapi penuh dengan tumbuh-tumbuhan bunga yang indah. Pokoknya bagus banget. Kemudian tahu-tahu datang dari sana jalan seorang wanita yang belum pernah dia lihat di dunia, kecantikannya, kejamalannya. Kemudian ditanya, siapa Anda? Ya. Saya adalah orang yang akan menjamu Anda. Kalau begitu sekarang, kata wanita tadi, belum waktunya. Kemudian dia berjalan lagi. Terus setelah berjalan dia melihat tempat yang lebih indah dari tempat pertama. Ternyata dia didatangi seorang wanita. Wanita, Anda siapa? Saya adalah orang yang akan menyambut Anda. Kalau begitu sekarang, belum waktunya. Terus dia jalan lagi yang ketiga, baru setelah itu dia terbangun. Nah, ketika terbangun apa? Ternyata Rasulullah di pagi hari mengumumkan kepada para sahabatnya, mari kita bersiap-siap, hari ini kita akan berangkat menuju Uhud, tempat perang Uhud. Ya. Akhirnya sahabat yang mimpi itu langsung persiapan bergegas. Ya. Ternyata apa? Ketika terjadi perang Uhud, dia itu meninggal dalam kondisi apa? Syahid, gitu ya. Jadi dia melihat keindahan itu, disambut apa? Bidadari, ya. Disambut bidadari. Nanti belum waktunya. Ya. Ternyata waktunya ketika dia sudah apa? Meninggal dunia. Gitu ya. Jadi itu keindahan dunia. Meskipun dalam hadis itu sebutkan mala ainun ra'at, ya. Namanya surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin bashar, dan belum pernah terbetik dalam hati kita. Tapi surga itu bisa dilihat sifat-sifatnya, karakternya, ya. Apa yang ada di dalamnya dicontohkan, ya, oleh Allah dalam Quran, gambarannya, bentuknya, supaya kita itu rindu, ya.
bahwa tempat tinggal kita yang abadi itu nanti apa? Di surga. Gitu ya. Tempat yang akan menjadi tempat hakiki bagi seorang mukmin. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga selamanya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ketika kami mengambil atau Allah mengambil janji mitsaq Bani Israel terhadap Bani Israel, apa perjanjian itu? La ta'buduna illallah. Jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Wa dzil qurba, dan kepada kerabat atau saudara terdekat. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah atau ucapkanlah kepada manusia ucapan yang husna, yang baik. Wa aqimus salata wa atuz zakah, kemudian apa? Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum. Nah, di sini catatannya. Jadi Bani Israil itu dulu sudah diambil janjinya oleh Allah. Untuk apa? Satu, ya, janji yang diambil itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Gitu ya. Sama dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kita ini diperintahkan tidak menyembah hanya kepada Allah, tidak meminta hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Gitu ya. Bukan kepada patung, bukan kepada pohon, bukan kepada kuburan, ya. Tapi hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang yang melahirkan kita, kepada orang tua kita. Ihsan, ya. Ihsan di sini ya banyak dalam hal muamalah, ya. Melayaninya, ya. Kemudian juga merawatnya, itu ihsan, gitu ya. Maka ayat Al-Qur'an itu kan menyiapkan untuk menggendong ibunya dari Yaman sampai Mekah berapa bulan? 6 bulan itu Pak ya. Dengan cara apa dia menyiapkannya? Memelihara domba, kambing gitu ya. Jadi kambingnya itu miliknya ayat Al-Qur'an itu kalau pagi hari ya, itu kambingnya itu dingon di lapangan, di padang padang rumput. Nanti kalau sudah mau menjelang sore hari, kambingnya itu dipikul naik ke atas bukit, ya, ditidurkan di sana. Maksudnya kandangnya itu di atas itu ya, itu dipikul. Itu dilakukan oleh ayat Al-Qur'an selama berapa? 6 bulan. Sampai penduduk itu mengira hada majnun, orang ini gila. Kambing kalau sore dipikul naik, ya, kalau pagi diturunkan di iman. Ternyata ayat Al-Qur'an punya apa? Uwais Al-Qur'an ternyata apa? Punya cita-cita untuk menggendong ibunya naik haji dari Yaman sampai Mekah. Dan itu kalau nggak lewat latihan fisik nggak bisa, ya. Maka dia siapkan fisiknya itu selama 6 bulan. Pas 1 bulan sebelum haji, ibunya digendong dari Yaman sampai ke Mekah, ya, dihajikan. Maka kalau kita pas umroh atau haji itu kan banyak ya yang menggendong ibunya itu Pak ya, gendong itu. Ya. Kalau sekarang mungkin rotok ringan sidik pakai kursi roda gitu ya. Ringan lagi ngundang wong sing dorong gitu Pak ya. Tapi beda pahalanya gitu ya. Pahalanya beda ya. Yang dia sendiri, yang disuruh dorongkan orang, yang bayar orang ya berbeda. Meskipun semuanya bisa dilakukan. Itu ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah ihsan kepada kedua orang tua, wadzil qurba, terhadap orang terdekat. Ya. Orang terdekat di sini ada para ulama mengatakan ada al-jar, tetangga. Karena kalau ada apa-apa itu nggak mungkin telepon yang jauh. Kebakaran, sih ditelepon Jakarta, ini gini contohnya. Nggak datang Pak, habis anunya di rumah itu ya. Yang di pagi itu sama tetangganya, ya.
Maka wadil qurba, orang yang punya kerabat terdekat. Wal yatama, kemudian anak-anak yatim, ya. Berbuat baik kepada mereka, jangan menelantarkan mereka, ya. Merawat mereka, memberikan pakaian pada mereka, memberikan makan pada mereka. Sampai mereka itu dewasa, bisa memilah, ya, memilih, ya, antara dan bisa merawat, mengurus keuangannya. Wal masakin, ya, termasuk mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ini semua syariat sudah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, kemudian bayarkanlah zakat. Tetapi apa jawaban mereka? Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, kata Allah. Nah, ayat ini ditutup, ya, 83 di akhir bawah sendiri. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling. Siapa kalian itu? Bani Israel. Kemudian kalian berpaling dari perintah-perintah yang disebutkan tadi itu. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit, ya, minkum di antara kalian yang tunduk, yang patuh, yang ikut, ya. Wa antum mu'ridun, dan kalian menjadi orang-orang yang membangkang. Maka sebetulnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, satu, ya, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Kemudian berbuat baik kepada orang terdekat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada fakir miskin, ya. Kemudian berucap dengan ucapan yang baik, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat. 8 perintah Allah kepada Bani Israel, tetapi tidak dilakukan kecuali hanya sedikit yang melaksanakan, ya. Itulah pembangkangan yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh Bani Israel. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah sampai di bab bawah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma ighfir dhanbana wa tahhir qalbana wa hasin farjana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa yassir umurana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi a'malina, ya Allah berkahilah umur kami. Allahumma barik fi dzurriyyatina, ya Allah berkahilah keturunan kami. Wa barik fi ahlina, ya Allah berkahilah keluarga kami. Wa barik fi muddina wa sa'ina, ya Allah berkahilah makanan dan minuman kami. Wa barik fi ahlina biladul Indonesia, ya Allah ya arhamar rahimin. Berkahilah Indonesia ini, ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir dhanbana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wa tahhir qalbana, ya Allah bersihkanlah hati kami dari penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit dengki. Wahfid furujana, ya Allah ya arhamar rahimin, dan jagalah kehormatan kami dari penyimpangan-penyimpangan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.